Ini tiba saatnya kita di sesi yang pertama gitu ya, narasumber kita yang pertama. Beliau sudah hadir di pagi hari ini dari Surabaya gitu ya, atau lagi di Surabaya gitu ya. Beliau akan membawakan materi yang luar biasa banget gitu kan. Ini profil beliau gitu ya, bernama Bapak Suryawan Ang, SE BMed MMed gitu ya. Beliau tadi sudah saya kenalkan di awal. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum PPTII, Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (TCM), dosen prodi akupuntur dan pengobatan herbal UKDC gitu ya. Beliau di pagi hari ini akan membawakan materi yang luar biasa bagus banget gitu ya. Tentunya untuk kita semua diharapkan nanti memperhatikan dengan seksama gitu ya, karena ini materinya bagus banget. Traditional Chinese Medicine dari Huangdi Neijing hingga pelayanan pengobatan tradisional interkontinental modern. Sejarah penggunaan dan aplikasi TCM dalam pengobatan di Indonesia. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Suryawan Ang, SE, BMed, MMed. Disilakan. Selamat pagi, terima kasih Mas Boy. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas, Bapak. Oke. Ah, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. William dan Ibu Kelly dari Jarum Sada yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk terlibat dalam program bersama bagaimana mengembangkan kesehatan tradisional di Indonesia, jamu bekerja sama atau kita bilang kolaborasi dengan tradisional Chinese medicine. Ya. Saya memilih tema Huang Tinijing sampai dengan pengobatan tradisional interkontinental yang modern. Huang Tinijing kita tahu adalah kitab yang ditulis dari zaman awal Masehi di Tiongkok sebagai dasar filosofi pengobatan tradisional Tiongkok. Dan pengobatan tradisional interkontinental adalah pengobatan tradisional Tiongkok di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, selama puluhan tahun kita diajarkan bahwa kesehatan adalah tidak sakit. Ya. Selama kita tidak didiagnosa sakit, kita anggap diri kita sehat. Maka dari itu banyak di antara kita yang paling takut apa? Check up. Wah, takut di tes ini, tes itu, nanti ketahuan jadi penyakit. Dari nggak ada apa-apa, terus jadi sakit, kemudian kepikiran ya. Akan tetapi dalam praktek kita melihat begitu banyak orang yang secara medis tidak sakit. Tetapi hidupnya lelah, nggak bisa tidur, emosi nggak stabil, badannya selalu lemes, nggak pernah bisa benar-benar pulih. Pengobatan tradisional Tiongkok dia lahir bukan dari rumah sakit modern, tetapi dari satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Bagaimana cara kita hidup bisa panjang, jernih, dan seimbang. Next. Kalau kita membuka buku Huang Jinijing ya, kita jangan bayangkan kita buka, wah ada obat gitu ya. Formula ini obatin penyakit A, formula ini obatin sakit B. Bukan. Kitab Huang Jinijing dia lebih mirip buku filosofi kehidupan yang kebetulan membahas tentang tubuh. Di mana salah satu filosofi pertamanya adalah kesehatan sebagai keseimbangan yang dinamis. Kutipan aslinya adalah In Pi Yang Mi, yang secara ini bisa diterjemahkan ketika yin seimbang dan yang terjaga barulah kondisi fisik dan mental berada dalam keadaan sehat. Dalam tradisional Chinese medicine, kesehatan dia bukan suatu keadaan yang diam atau statis. Juga bukan sekedar tidak ada penyakit, tetapi dipahami sebagai keseimbangan yang terus bergerak. Yin dan yang itu tidak pernah berhenti berinteraksi. Saat tubuh kita aktif, yang energi yang itu bergerak, bekerja. Saat tubuh kita beristirahat, energi yin memulihkan. Masalahnya bukan muncul karena yin atau yang ada, melainkan karena keduanya sudah tidak selaras atau tidak seimbang. Banyak kondisi kesehatan modern, seperti mudah lelah, sulit tidur, emosi yang tidak stabil, seringkali bukan karena kerusakan organ, tetapi karena yang-nya terlalu aktif, sementara yin-nya tidak sempat memulihkan tubuh kita.
Arti dari yin ping yang mi adalah yin cukup untuk menopang dan memulihkan, yang-nya terjaga untuk menjalankan fungsi dan keduanya bekerja dalam ritme yang selaras. Dalam keadaan seperti ini, maka sen kita menjadi tenang, fungsi tubuh berjalan dengan stabil, kesehatan dapat dipertahankan tanpa intervensi yang agresif. Karena itu, TCM tidak selalu bertanya penyakit apa, tetapi sering bertanya di mana keseimbangan yin dan yang mulai tidak selaras. Filosofi berikutnya adalah penyakit sebagai gangguan regulasi. Poin kedua, Zhengqi Cunei, xie bukekan. Terjemahan bebasnya, ketika Zhengqi terpelihara di dalam tubuh kita, maka patogen luar tidak akan mudah menyerang masuk tubuh kita. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, penyakit tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang datang dari luar, melainkan sebagai tanda bahwa kemampuan regulasi tubuh mulai melemah. Mungkin yang pernah belajar TCM eh, sering dijelaskan bahwa Zhengqi adalah daya tahan atau imun tubuh, tetapi bukan 100% seperti itu. Zhengqi juga bisa mencakup seluruh kemampuan tubuh untuk beradaptasi, baik secara fisik, emosi, ataupun mental. Selama Zhengqi kita tuh cukup, tubuh kita mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan cuaca, tekanan hidup, kelelahan, bahkan paparan patogen ringan. Makanya kita lihat ada orang yang kehujanan sakit, ada orang yang kehujanan tidak sakit. Ketika cengci kita melemah, gangguan yang sebelumnya tidak berarti mulai memberikan dampak. Dalam pandangan ini, penyakit itu bukan musuh utama, melainkan indikator bagi kita bahwa keseimbangan internal tubuh kita sedang terganggu. Karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah bukan apa yang harus kita lawan, tetapi apa yang perlu kita perkuat dan diatur kembali. Pendekatan ini membuat pengobatan tidak hanya fokus pada menghilangkan gejala penyakit, tetapi pada memulihkan kemampuan tubuh kita untuk mengatur diri kita sendiri. Dan selama regulasi internal kembali kuat, gangguan dari luar tidak mudah berkembang menjadi penyakit. Kemudian filosofi berikutnya ada emosi, syaraf otonom, dan penyakit. Piping Sengi Qie. Piping Sengi Qi, 100 penyakit itu bermula dari gangguan dari Qi. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, Qi itu tidak dipahami hanya sebagai energi fisik, tetapi sebagai proses regulasi yang menghubungkan tubuh, emosi, dan pikiran. Ketika emosi kita mengalir wajar, kemarahan bisa gampang reda, sedih, walaupun sedih, tapi sedihnya juga bisa dilepaskan, cemas, bisa ditenangkan, Qi akan bergerak dengan lancar. Tapi kalau emosi kita tertahan, kita tertekan, kemudian berlangsung secara berlarut, berkepanjangan, pergerakan Qi menjadi terganggu. Dalam bahasa modern, kondisi ini sangat dekat dengan gangguan pada sistem syaraf otonom, di mana sistem simpatis menjadi terlalu dominan, tubuh terus berada dalam mode waspada atau mode on, sementara mekanisme pemulihan tidak sempat bekerja. Akibatnya apa? Keluhannya muncul. Gangguan tidur lah, pencernaan tidak stabil, nyeri tanpa struktural yang jelas, kelelahan kronis. Dari sudut pandang TCM, ini bukan penyakit organ semata, melainkan ketidakseimbangan regulasi yang dipicu oleh emosi. Karena itu, TCM tidak memisahkan pengobatan fisik dari pengelolaan emosi. Menata Qi berarti juga menata cara kita merespon hidup kita. Ketika aliran Qi kita kembali lancar, sistem syaraf kita akan kembali seimbang dan banyak keluhan dapat mereda tanpa intervensi yang agresif. Maka sebenarnya dalam pengobatan itu 50% pasien datang itu adalah masalah psikologis. Kalau kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien, minimal penyakitnya sebelum dia diintervensi, sebenarnya dia sudah membaik sebagian. Kemudian ada ritme alam dan ritme tubuh. Ren i tian ti xiang yin. Manusia harus selaras dengan langit dan bumi. Kita di dunia ini tidak hidup sendiri ya. Kita selalu berada di dalam alam ya. Jadi kita bagaimana menyesuaikan dengan alam, bagaimana menyelaraskan hidup kita dengan alam itu sangat menentukan. Bagaimana menyesuaikan dengan pergantian siang dan malam, perubahan musim,
dengan ritme alam sekitar kita, itu sangat penting. Jika ritme hidup kita sejalan dengan ritme alam, fungsi tubuh kita berjalan lebih stabil dan pemulihan terjadi secara alami. Ketika ritme ini terganggu, misalnya bergadang, makan gak teratur, paparan stres terus-menerus, tubuh kehilangan titik acuan. Bahasa singkatnya, tubuh kita tidak mendengar alam atau tidak selaras dengan alam. Akibatnya apa? Qi menjadi tidak teratur, Yin tidak sempat memulihkan, dan Yang terus berpicu tanpa henti. Karena itu banyak keluhan modern bukan semata-mata karena penyakit, tetapi karena hidup yang tidak selaras dengan ritme alam. Sebagai contoh, misalnya waktunya tidur kita nggak tidur ya. Olahraga, waktunya tidur malah kita olahraga. Beberapa tahun yang lalu saya ada baca berita ada salah satu artis yang habis olahraga malam-malam jam 11 gitu, kemudian kena serangan jantung dan meninggal. Ya, jadi bagaimana kita menyesuaikan kehidupan kita dengan ritme alam itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Melalui prinsip dan Tian Ti Xiang yang mengajak kita bukan hanya untuk mengobati tubuh, tetapi untuk mengatur kembali cara hidup kita di dalam waktu dan alam. Ketika ritme tubuh kita sejalan dengan ritme alam, keseimbangan menjadi lebih mudah dipertahankan dan kesehatan tidak lagi harus dipaksa. Saran saya, Bapak dan Ibu bisa mengatur jadwal tidur dengan baik, minimal sebelum jam 11 malam sudah bisa tidur. Prinsip berikutnya adalah prinsip pencegahan. Ya, Sangkung Cuwei Tabib yang baik itu dia mengobati sebelum penyakitnya terjadi. Pencegahan bukan berarti kita takut sakit, melainkan bagaimana cara kita memahami arah perubahan tubuh sebelum gangguan menjadi nyata. TCM memandang penyakit dia nggak muncul tiba-tiba, tapi diawali dengan perubahan kecil. Misalnya dari kita tidurnya oke, terus sekarang nggak bisa tidur. Kemudian yang biasanya emosinya stabil, oh kita sudah mulai emosian, gampang marah, gampang nggak senang ya. Kemudian pencernaannya juga mulai melemah, gampang diare, susah BAB, atau kelelahan kronis. Udah istirahat tetap aja capek, nggak bisa pulih tubuhnya. Tubuh yang baik tidak menunggu hingga tabib yang baik tidak menunggu hingga penyakit terbentuk sepenuhnya. Ia membaca tanda-tanda awal dan membantu tubuh kembali ke jalur keseimbangannya. Karena itu, Zwaping bukan tindakan agresif, melainkan intervensi ringan, tepat waktu, dan berkelanjutan. Ini menjelaskan mengapa dalam pengobatan tradisional Tiongkok, pemeliharaan harian lebih penting dari pengobatan darurat. Keseimbangan lebih utama daripada sekedar menghilangkan gejala. Dan gaya hidup menjadi bagian dari terapi. Dan kadang-kadang kita lupa gaya hidup sebenarnya paling menentukan bagaimana kita bisa hidup sehat, panjang umur, pikiran jernih, dan lain-lain. Dengan menjaga keseimbangan sejak dini, tubuh sering kali tidak perlu jatuh sakit untuk belajar pulih. Kemudian kita masuk ke sejarah TCM ya. Tradisional Chinese medicine dia merupakan salah satu sistem pengobatan tradisional tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Untuk memahami kenapa sih TCM pada akhirnya kok masuk ke pendidikan tinggi, masuk ke universitas, kemudian harus ada penelitian ilmiah. Kita perlu meninjau perkembangannya secara historis sebagai tradisi medis yang berevolusi mengikuti kebutuhan zaman. Kita bisa bagi menjadi beberapa fase. Pertama adalah fase awal, yaitu di mana praktek masyarakat dan pewarisan turun-menurun. Awalnya TCM itu hidup dari kehidupan sehari-hari. Seorang ibu tahu tanaman yang apa yang menghangatkan, seorang kakek tahu kapan tubuh perlu istirahatnya. Saya pernah baca artikel di hutan Riau itu ada satu ahli jamu atau herba Indonesia, tapi dia nggak ada bukunya, tapi dia tahu setiap tanaman yang ada di dalam hutan itu bisa digunakan untuk apa. Luar biasa. Nah, itu adalah awal dari pengobatan tradisional. Salah satu tokoh yang bisa jadi cerita di TCM mungkin Bapak dan Ibu banyak yang telah dengar adalah Tabib Genshe, di mana beliau hidup di zaman negara-negara berperang. Dalam buku Suci dari karya Simajian, dia ditulis salah satu kisah yang paling terkenal di mana Genshe diundang untuk mengobati salah satu raja dari negara Chai. Waktu itu dia pertama kali ketemu, dia mengatakan kepada raja tersebut bahwa penyakit
Raja masih ada di permukaan luar, bisa dengan mudah disembuhkan, tetapi raja itu menolak karena dia merasa dirinya oke, nggak sakit. Kemudian ketika datang kedua kali, Bianca mengatakan penyakit telah masuk lebih dalam, tetapi raja tetap menolak untuk diobatin. Pada pertemuan ketiga, ketika Bianca menemui raja tersebut, dia sudah melihat bahwa penyakit sudah masuk ke dalam dan sudah tidak bisa diobatin dengan cara apapun. Maka kemudian Bianca pun pergi meninggalkan raja tersebut karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Dalam teks tersebut juga disebutkan bahwa Ping Cai Choli, Kang Yin Zhe Shou Ji Ye. Jadi kalau penyakit masih ada di permukaan kulit, hanya dengan menghangatkan, pakai kompres dingin, kompres hangat, itu sudah bisa sembuh. Kemudian Ji Zai Xue Mai, Zhen Shi Zhe Shou Ji Ye. Ketika penyakit sudah masuk ke dalam pembuluh darah atau meridian, maka pengobatan dilakukan dengan akupuntur atau pijat, itu bisa. Ya. Ketika 冰所有冰在肠胃久milj soji ketika penyakit masuk ke dalam organ maka pengobatan dilakukan dengan minum obat. 己在骨髓是命就属所属无奈何也 itu mengatakan bahwa ketika penyakit sudah masuk ke dalam tulang dan sumsum maka itu sudah tidak ada cara lagi untuk mengobatinya hanya bisa melihat nasib orang tersebut. Dari sini kita belajar bahwa apa? Penyakit ketika masih dalam, ada proses tahapan penyakit dari dangkal, masuk dari permukaan, kemudian masuk ke organ tubuh, masuk ke lebih dalam sehingga tidak bisa disembuhkan. Ya. Jadi prinsip penyakit pencegahan itu sangat penting. Ketika penyakit masih pada tahap awal itu akan mudah diobati. Semakin dalam, semakin terbatas cara pengobatannya. Kemudian kita masuk fase kedua, yaitu fase institusional, sekolah istana dan tabib kekaisaran. Fase ini adalah ketika kalian para tabib, dia menjadi ilmu yang dibakukan dengan standar diagnosis, teks, dan sikap yang profesional. Proses ini kira-kira berlangsung dari akhir dinasti Han hingga dinasti Qin sebelum muncul aliran-aliran teori besar. Tokoh paling penting dalam fase ini adalah Wang Shuhe dari dinasti Qin Barat. Dia memiliki dua peran penting. Pertama-tama dia menulis kitab Mai Jing ya. Ini kitab ilmu nadi yang pertama yang sangat sistematis. Maknanya sederhana tapi besar. Dengan adanya kitab ini, berarti diagnosis tidak lagi sepenuhnya subjektif. Tabib harus tenang, teliti, dan konsisten. Ilmu mulai bahasa bersama, mulai ada standarnya. Nadi apa, tandanya apa. Nadi B, tandanya seperti apa. Ya. Kemudian beliau juga memelopori embrio etika profesi medis. Walaupun dia tidak menulis kode etik formal, tetapi dalam kitab Mai Jing dia menekankan bahwa Ping Zitao, Gui Jai Ping Xin Jing Qi, mendiagnosis penyakit menuntut ketenangan batin. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kemampuan teknis harus disertai sikap moral. Tabib tidak boleh tergesa-gesa, oh datang langsung mau cepat-cepat suruh pasiennya pulang gitu ya. Serakah atau bahkan menakut-nakuti pasien. Etika tabib dalam tradisional Chinese medicine mencapai bentuk yang paling jelas dan eksplisit pada masa dinasti Tang melalui tulisan tabib terkenal Sun Shimiao. Dalam karyanya yang terkenal adalah Tai Ching Cheng. Sun Shimiao menegaskan bahwa seorang tabib besar tidak hanya dinilai dari kepandaiannya, tetapi dari karakter dan niat batinnya. Dia menulis Pantai Ziping, Pi Tang An Shen Ding Zhi, Wei Wu Qiu, yang dapat diterjemahkan seorang tabib besar saat menangani penyakit harus menenangkan batin, meneguhkan niat tanpa pamrih dan tanpa dorongan kepentingan pribadi. Dia juga mengatakan bahwa Jian Pi Kunao Ro Yi You Zhi, melihat penderitaan orang lain, rasakanlah seolah itu adalah penderitaan diri sendiri. Kutipan ini menunjukkan bahwa dalam TCM, pengobatan sejak awal dipahami sebagai praktik kemanusiaan, bukan sekedar penerapan teknik. Dengan Tai Ching Cheng, profesi tabib tidak hanya dibingkai dengan keahlian dan standar, tetapi juga dengan belas kasih, integritas, dan tanggung jawab moral. Di fase ini, pengobatan tradisional Tiongkok dia mengalami perubahan penting dari pengalaman ke metode, dari
institusi ke standar dari individu ke profesi. Namun fokusnya masih menjaga dan membakukan, bukan menciptakan teori baru. Inovasi besar justru muncul setelahnya, terutama pada zaman dinasti Qin dan Yuan, di mana kita terkenal ada 4 tabib terbesar, Qin Yuan Sitaja. Latar belakang kenapa ada Qin Yuan Sitaja? Karena pada waktu itu Tiongkok sedang perang. Kemudian ada epidemi mirip-mirip kayak COVID-nya. Perubahan pada pola hidup dan tekanan psikologis masyarakat. Kemudian ada namanya Dr. Liu Wanzi. Dia mengatakan bahwa segala penyakit berasal dari panas dan api. Maka pengobatannya, caranya gimana? Bersihin panasnya, bersihkan apinya. Kemudian ada tabib Chang Chung Cheng. Dia mengatakan bahwa patogen itu harus dikeluarkan dengan aktif. Dia memakai metode menyerang secara kuat patogen yang masuk dalam tubuh. Kemudian ada tabib Li Tungyen. Dia mengatakan bahwa segala macam penyakit itu berasal dari limpa dan lambung. Itu dia penekanannya adalah pencernaan sebagai pusat kesehatan. Kemudian ada tabib Jutansi. Dia mengatakan bahwa segala penyakit itu karena defisiensi yin. Penekanannya, pengobatannya adalah bagaimana cara memulihkan yin dan menambah yin dari tubuh kita. Fase ini menunjukkan bahwa TCM boleh beda pendapat. Teori berkembang sesuai dengan konteks zaman. Tidak ada satu pendekatan untuk semua pasien. Bahkan sampai sekarang. Ini membuktikan bahwa TCM dia adalah suatu sistem yang hidup. Dia tidak statis. Semakin banyak aliran juga berarti praktiknya makin beragam. Standar makin susah disatukan. Inilah kenapa berabad-abad kemudian TCM perlu masuk ke fase modern. Pendidikan tinggi, perlu ada riset ilmiah, perlu standar nasional. Kita masuk ke fase berikut, fase ilmiah. Oh, fase pendidikan. Jadi karena dia harus ilmiah, ketika akhir tahun 1920, pengobatan modern mulai masuk ke Tiongkok juga. Kemudian ada banyak kontradiksi. Ada yang bilang TCM itu tidak ilmiah, mistis, pengobatan modern lebih banyak. Sampai kemudian harus ada usulan untuk menghapus pengobatan tradisional Tiongkok dari sistem kesehatan di Tiongkok sendiri. Tetapi setelah Tiongkok merdeka, kemudian pemerintah mendukung pengobatan tradisional, dan dia di tahun 1950-an kemudian mendirikan Beijing College University, atau sekarang Beijing University of Traditional Chinese Medicine, di mana TCM itu mulai ada kurikulum pendidikan, baik sekarang ada dari S1 sampai S3, bahkan pasca S3. Ya. Dengan demikian bahwa TCM itu tidak dihapus dalam sistem kesehatan di Tiongkok, tetapi malah dikembangkan. Next, kita masuk ke fase berikut. Fase ilmiah. Kenapa sih TCM harus ilmiah? Itu pertanyaan sering ketika saya kuliah di tahun 2003. Itu di Tiongkok pun, di Indonesia saya pun juga banyak mengatakan bahwa TCM itu nggak penting atau tidak bisa mengobati penyakit. Bahkan sampai sekarang pun. Gitu. Mengapa sistem yang telah hidup ribuan tahun, udah 2000-3000 tahun, udah dipakai turun-menurun, tetap aja harus diributkan, tetap harus ada penelitian. Jawabannya gampang ya, karena keselamatan pasien menuntut bukti keamanan dan efektivitas. Itu yang menjadi penting. Sehebat-hebat apapun pengobatan, kalau dia tidak aman, itu juga sama aja bullshit ya. Kemudian juga karena butuhnya standarisasi praktik. Standarisasi praktik ini hanya dimungkinkan jika ada pendidikan dan riset. Ya. Kemudian akuntabilitas publik mengharuskan setiap pelayanan kesehatan dapat diuji. Kemudian pelestarian pengetahuan klasik hanya mungkin melalui dokumentasi ilmiah. Dengan demikian, penelitian dan publikasi bukanlah penyangkalan terhadap tradisi, melainkan mekanisme untuk menjaga integritasnya. Jika kita melihat secara utuh, TCM berkembang dari praktek empiris, sistematisasi melalui teknik klasik dilembagakan oleh negara, dan akhirnya masuk ke pendidikan tinggi karena tuntutan zaman. Sejarah ini menunjukkan bahwa TCM dia bukan sistem yang statis, melainkan tradisi medis yang terus
adaptasi dan justru karena itulah ia masih relevan hingga hari ini. Next. Sekarang kita bahas TCM di Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sumidasko Ahmad yang telah banyak membantu kita baik pengobatan tradisional interkontinental maupun pengobat tradisional dalam regulasi. Kemudian kepada Dr. William dan Ibu Hafna, di mana dan rekan-rekan anggota konsil tradisional yang sebelumnya yang kita bersama-sama memperjuangkan regulasi di mana akhirnya di tahun 2023 Undang-Undang Kesehatan yang baru menuliskan bahwa pengobatan tradisional interkontinental itu diakui oleh negara. Ya. Karena seperti yang di video awalnya kita memakai Tiongkok, kemudian Menkes Terawan waktu itu mengatakan jangan pakai Tiongkok, pakai interkontinental, sehingga kita memakai nama interkontinental. Artinya apa? Artinya dengan pengakuan negara, kita bisa melakukan praktek secara aman dan legal. Bagi masyarakat Indonesia, artinya apa? Artinya bahwa pelayanan kesehatan tradisional itu aman, berkualitas karena diajarkan di perguruan tinggi ada standar, ada etikanya, ada SOP-nya. Sehingga ketika masyarakat mencari pengobatan tradisional, dia dapat secara lega atau yakin bahwa pengobatan tradisional yang diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional itu berkualitas dan aman. Next. Pendidikan tradisional Tiongkok di Indonesia untuk saat ini sudah ada di 3 universitas. Pertama ada di Surabaya, di Universitas Katolik Dharma Cendika, program studinya D4 akupuntur dan pengobatan herbal. Kemudian ada di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wijata di Kediri dengan program studi D4 pengobatan tradisional Tiongkok. Kemudian ada di Universitas Medika Suherman, program studinya juga D4 pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, sekarang kita juga ada kolegium di mana kita juga bersama-sama teman-teman yang lain juga sedang membuat standar kurikulum pendidikan yang baik, SOP, etika, standar profesi, dan saya harapkan sih ke depan pengobatan tradisional di Indonesia itu semakin lama semakin berkualitas dan banyak membantu kesehatan masyarakat Indonesia. Next. Sekarang kita bahas cara paling mudah mengaplikasikan TCM dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi dari founder Jarum Sada dan kolaborasi dengan eh, Jamu, kita ingin pembelajaran yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hari ini saya tidak bicara terlalu rumit, saya tidak bicara penyakit maupun formula yang terlalu kompleks. Kita bicara tentang teh, sesuatu yang kita semua tahu ya. Kalau kita ke restoran, banyak dari kita mungkin yang pilih minum pesan es teh ya. Mengapa teh menjadi pintu masuk pertama dalam pengobatan tradisional Tiongkok? Sui Wei Wang Wu Zhi. Air itu adalah awal dari segala proses kehidupan. Dalam pemahaman klasik Tiongkok, kehidupan itu tidak dimulai dari obat, tidak dimulai dari teknik seperti akupuntur, bahkan tidak dimulai dari teori. Kehidupan itu mulai dari air, dari sesuatu yang mengalir, lembut, dan menyesuaikan diri. Tanpa air, tidak ada proses kehidupan yang dapat berjalan. Karena itu ketika kita bicara tentang TCM, sesungguhnya kita sedang berbicara bagaimana tubuh manusia mengalir bersama kehidupannya. Bukan bagaimana tubuh kita dipaksa untuk berubah. TCM percaya bahwa lambung itu adalah lautan air dan makanan. Segala apa yang kita makan, tempat pertemuannya itu ada di lambung. Karena semua yang kita minum, semua makan, semuanya masuk melalui apa? Dalam tubuh kita. Melalui lambung kita. Karena itu pendekatan yang paling awal, paling aman, paling alami untuk menjaga keseimbangan tubuh bukan intervensi yang keras. Bukan kita pakai obat ataupun pakai teknik. Melainkan sesuatu yang dapat diterima oleh tubuh kita dengan tenang. Di sini kita bicara tentang teh. Teh bukan adalah bentuk terapi yang paling nggak maksa ya.
Dia bekerja melalui cairan, melalui lambung, melalui ritme tubuh kita. Teh tidak menuntut tubuh kita harus langsung berubah ya. Kalau obat, kamu demam, langsung kasih paracetamol itu bisa langsung turun. Ya. Ia memberi ruang bagi tubuh untuk menyesuaikan diri. Teh bukan terapi untuk menyerang penyakit, melainkan cara untuk mendampingi tubuh kembali ke keseimbangan. Teh bicara bukan hanya tentang herbal, tapi dia bicara tentang ritual bagaimana kita berhenti sejenak dari aktivitas kita duduk, menarik napas, kemudian kita minum satu teguk, dua teguk teh. Ini juga bicara bagaimana kita mengatur kembali ritme tubuh dan pikiran kita. Makanya orang Indonesia itu budaya minum teh juga sudah lama ya. Di Tiongkok apalagi. Di negara-negara lain kita juga banyak menemukan ada budaya minum teh. Dari situlah sen dan jiwa dan kesadaran kita mulai tenang. Itulah sebabnya ketika kita memperkenalkan TCM, kita tidak langsung bicara tentang formula kompleks. Kita nggak bicara tentang penyakit, kita nggak bicara tentang teknik akupuntur apapun lain. Kita mulai dari teh. Setelah itu baru kita melangkah lebih lanjut untuk memahami konsep-konsep TCM yang lain, bagaimana penyakit dalam TCM, memahami herbal, memahami formula, memahami bagaimana TCM bekerja sebagai suatu sistem kesehatan yang utuh. Dengan memahami tes sebagai pintu masuk, kita tidak hanya belajar tentang apa yang diminum, tetapi cara TCM memandang tubuh, pikiran, dan kehidupan. Bagian pertama kita bicara tentang obat dan makanan itu adalah satu sumber ya. Yao shi tong yan. Dalam pandangan tradisional Chinese medicine, batas antara obat dan makanan itu tidak pernah dibuat secara kaku. Karena semuanya berasal dari alam yang sama. Ya. Masuk tubuh melalui jalur yang sama dan bekerja pada sistem yang sama. Semuanya lewat lambung, limpa, lewat pencernaan kita. Perbedaannya bukan pada asalnya, tetapi pada tujuan dan cara penggunaannya. Makanan kita gunakan untuk memelihara kehidupan sehari-hari. Obat kita gunakan ketika keseimbangan mulai terganggu. Di antara keduanya terdapat wilayah yang sangat penting, wilayah pemeliharaan fungsi tubuh. Teh herbal dalam TCM, dia bukan terapi yang agresif. Tidak ditujukan untuk kondisi yang akut dan berat, melainkan untuk membantu tubuh menjaga keseimbangan secara perlahan dan berkelanjutan. Karena sifatnya ringan dan bersahabat dengan tubuh, teh cocok digunakan dalam jangka panjang sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita, bukan sebagai pengobatan medis. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa TCM tidak selalu bicara tentang mengobati penyakit, tetapi bagaimana kita hidup dan tubuh kita dipelihara setiap hari. Berikutnya adalah cairan sebagai penjaga yin dan qi. Sui gu lu wei yi yang wu zhang ji qi. Dalam pandangan TCM, lambung dia bukan sekedar tempat mencerna makanan. Dia adalah pintu utama yang menghubungkan dunia luar dengan sistem internal tubuh. Segala sesuatu yang kita minum dan makan setelah masuk ke dalam lambung, dia dirubah, diproses menjadi energi atau nutrisi. Kemudian dia didistribusikan sebagai gizi dan nutrisi untuk menjaga, menopang fungsi 5 organ tubuh kita. Karena itu, cara kita memberi asupan kepada tubuh kita menentukan kualitas energi yang mengalir di dalamnya. Di sini peran seduhan herbal menjadi sangat penting. Dia membantu menjaga hidratasi tubuh secara alami, memfasilitasi distribusi qi yang lebih lancar, serta berperan dalam menjaga keseimbangan yin dan yang tubuh kita. Berbeda dengan intervensi yang bersifat keras, seduhan herbal bekerja melalui jalur yang paling mendasar, melalui cairan, lambung, dan ritme pencernaan. Dengan cara ini, tubuh kita tidak dipaksa untuk berubah, melainkan didukung untuk menjalankan fungsi yang lebih seimbang. Kemudian, teh dan ketenangan pikiran. Tian dan Xiu Zhen Qi Chong Zhi. Ketika batin kita tenang dan tidak berlebihan, qi sejati itu dapat mengalir dengan baik. Kesehatan itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang masuk dalam tubuh, tetapi juga dalam keadaan pikiran kita yang menaunginya. Pikiran yang terus tegang, gelisah, dan penuh dorongan akan mengganggu aliran atau sirkulasi kita. Meskipun asupan makanan dan herbal sudah tepat. Karena itu,
TCM selalu bicara tentang sen, pikiran dan kesadaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemeliharaan kesehatan. Teh herbal dia bukan hanya bekerja pada tingkat zat, tetapi juga pada keadaan sistem syaraf. Dalam bahasa modern, dia berperan dalam menenangkan sistem syaraf, mendukung dominasi sistem parasimpatis, serta membantu kualitas tidur dan pemulihan tubuh. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita minum tehnya. Saat kita berhenti sejenak, kita duduk dan meminum teh dengan sadar, tanpa buru-buru, pada saat itulah tubuh dan pikiran kita mulai kembali ke ritme kita. Saat kondisi batin kita tenang, si sejati kita dapat mengalir dengan lebih baik, dan proses pemulihan pun dapat terjadi dengan alami. Berikutnya adalah teh sebagai bentuk sweeping. Seperti yang tadi dikatakan bahwa sangkung sweeping tabib terbaik mengobati sebelum penyakit terjadi. Konsep sweeping bukanlah upaya menghindari penyakit secara berlebihan, melainkan seni menjaga keseimbangan sebelum tubuh benar-benar sakit. Teh herbal berada pada wilayah ini. Dia bukan digunakan untuk penyakit berat, bukan pula untuk kondisi akut yang memerlukan intervensi medis khusus. Dia digunakan untuk pencegahan, untuk membantu tubuh beradaptasi terhadap stres, untuk memelihara keseimbangan fungsi tubuh sehari-hari. Karena sifatnya ringan dan bersahabat, teh dapat digunakan secara rutin tanpa membebani tubuh, menjadi bagian dari kehidupan hidup sehat, bukan sebagai pengobatan darurat. Dalam pengertian, teh bukan bertujuan menyembuhkan, melainkan mendampingi tubuh agar tubuh kita tidak perlu sampai jatuh sakit. Berikut. Aplikasi teh salah satu dari jarum sadar ya. Saya cukup mengapresiasi jarum sadar karena dia bisa menggabungkan teh, menggabungkan jamu dan TCM. Saya melihat beberapa produk jarum sadar itu dia memakai campuran kombinasi antara herbal TCM dengan herbal Indonesia. Dan saya pikir ini suatu hal atau langkah awal yang sangat-sangat bagus bagi kita bagaimana mengembangkan jamu dan TCM secara bersama-sama. Karena masing-masing punya kelebihan dan ini bisa menjadi kolaborasi yang baik untuk masa depan kita semua. Next. Pertama, di jarum sadar dia ada lavender munti ya. Bahannya dari daun telang, lavender, dan pala ya. Ini bisa menenangkan sen dan mendukung yin. Aplikasi stres ringan dan sulit tidur fungsional ya. Bisa membantu memperbaiki reaksi syaraf dan meningkatkan kualitas tidur. Next. Kemudian dari jam sadar juga ada Dandelion Harmony. Bahannya dari pukunging dan xiaokucai. Prinsip TCM-nya adalah membersihkan panas ringan dan kemudian mendukung kesehatan liver. Aplikasi rasa panas dalam kelelahan metabolik. Fungsinya meregulasi fungsi dan detox secara alami. Next. Kemudian ada Bloom Vision Tea. Prinsip TCM-nya adalah membersihkan panas di liver, kemudian menambah energi yin juga ya. Aplikasi mata lelah, panas kepala, fungsinya dukungan sirkulasi mikromata. Next. Kemudian ada Inner Growth Tea ya. Memelancarkan menambah darah, mendukung keseimbangan hormonal ringan. Untuk kesehatan kulit, menstabilkan hormon. Fungsinya dukungan sirkulasi dan pemulihan adaptasi. Next. Akhir kata, orang bijak dia tidak menunggu sakit untuk mengobati. Ya. Jadi kita jangan nunggu kita sudah sakit berat, kemudian kita baru pergi berobat. Itu biasanya kadang-kadang sudah telat dan pengobatannya akan sangat sulit dan menghabiskan banyak biaya juga. Saran saya, Bapak dan Ibu yang jika tertarik bisa mengikuti terus webinar pembelajaran dari pihak Jarum Sada dan tim sehingga kita bisa sama-sama belajar utamanya bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita sendiri sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan lebih baik dan kita untuk praktisi maupun apoteker kita bisa memberikan produk yang sangat baik untuk pasien kita maupun saudara-saudara kita, keluarga kita maupun masyarakat Indonesia. Terima kasih.
Salam sehat dari saya semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Boy. Baik, terima kasih luar biasa sekali kepada Pak Suryan. Berikan reaction yang luar biasa, jempol duanya, tepuk tangannya, atau gift yang lainnya kepada Pak Suryawan luar biasa banget. Ada beberapa yang saya tangkap tadi